Tinggallah di dalam kasih-Ku. Rekan-rekan umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, setiap selesai misa, seorang pastor paroki menyapa umatnya yang keluar dari gereja pulang dari misa. Hari itu dia melihat seorang bapa dengan dua anaknya. "Pak, kok hanya bertiga? Ibu kemana?" "Iya pastor, ibu baru tidak enak badan," jawabnya. Demikianlah minggu berikutnya, 2 minggu berikutnya, 3 minggu berikutnya, si pastor melihat bapak dengan 2 anaknya ke gereja dan tidak melihat ibu, istri dari bapak ini. Pastor bertanya, "Pak, ibu di mana? Kok gak pernah kelihatan datang misa?" Lalu bapak itu mengatakan, "Pastor, boleh saya bicara sebentar?" Kemudian dia bercerita kepada pastor, "Pastor, maaf, pastor, sebenarnya istri saya tidak sakit. Dia tinggal di rumah. 6 bulan yang lalu saya dirumahkan. Sejak dirumahkan, saya dagang telur, bawa ke warung-warung, ke beberapa perusahaan catering. Saya juga nge-grab untuk bisa menghidupi keluarga. Tetapi sejak 2 bulan yang lalu, istri saya juga dirumahkan oleh perusahaannya. Dia sangat stres, dia tidak menerima kenyataan, dia marah. Dan setiap kali saya mengajaknya ke gereja, dia selalu katakan, 'Untuk apa ke gereja? Untuk apa berdoa? Karena semuanya tidak merubah apa-apa. Kita tetap seperti ini dirumahkan.' Setiap kali saya membujuknya, kami ribut, karena itu saya mendiamkan saja. Tetapi lama-lama saya juga kok jadi yakin apa yang dikatakan istri saya. Untuk apa ke gereja? Untuk apa berdoa? Untuk apa menyambut Ekaristi jika semuanya tidak berubah, semuanya menjadi begini, kami dirumahkan dan tidak bisa berbuat apa-apa." Lalu pastor mengatakan, "Bapak, saya ikut prihatin dengan apa yang Bapak alami. Situasi ini menimpa semua orang, tetapi banyak orang yang lebih menderita dari Bapak. Untuk membantu istri Bapak, saya menganjurkan Bapak bersama dengan anak-anak misa online dari rumah saja. Ajak istrimu, tapi jangan dipaksakan. Jika dia tidak mau misa, Bapak bersama dengan anak-anak misa seperti biasa." 1 bulan kemudian, si pastor melihat bahwa keluarga itu lengkap datang ke gereja. Bapak, istrinya, dan kedua anaknya. Lalu pastor mengatakan, "Wah, senang sekarang sudah lengkap datang ke gereja." "Iya pastor, terima kasih." Lalu pastor mengatakan, "Apakah sekarang sudah bekerja?" Bapak itu mengatakan, "Belum pastor, kami masih tetap dagang telur, istri saya tetap menjajakan, membawa telur ke warung-warung, saya masih grab. Tetapi sejak misa online dan istri saya mau ikut misa, kami menjadi lebih kuat dan semangat lagi pastor. Terima kasih atas dukungan doa dari pastor." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh suami istri ini mungkin juga dialami oleh banyak keluarga, entah keluarga Kristiani, entah keluarga manapun dalam situasi seperti ini. Ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang bisa muncul dalam situasi-situasi seperti ini. Dan dalam situasi ini, ada orang yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang juga yang bisa menjauhkan dari Tuhan. Bahkan mempertanyakan, untuk apa berdoa? Untuk apa menyambut Ekaristi? Untuk apa datang ke gereja? Jika semuanya telah berantakan, jika semuanya telah limbung, jika semuanya tidak berubah. Pergumulan yang sama kerap kali menjadi pergumulan kita semua saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata kepada para muridnya. Bacaan Injil hari ini sangat singkat, tapi bagi saya sangat bernas untuk kita.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku. Sabda Tuhan ini sangat jelas untuk kita. Dia mengajak kita semua yang percaya kepadanya, yang telah menaruhkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, dalam saat-saat seperti sekarang ini, untuk tinggal di dalam kasih Tuhan. Yesus menasihati para muridnya dan mengajak para muridnya untuk tinggal di dalam kasih-Nya, seperti Yesus sendiri tinggal di dalam kasih Bapanya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristiani, kita semua paham, kita semua yakin bahwa kasih adalah ciri kehidupan kita. Ciri yang mewarnai kehidupan kita, sekaligus ciri yang kita wartakan. Jika kamu saling mengasihi, orang tahu bahwa kamu adalah muridku. Itu sabda Tuhan kepada kita sekalian. Kasih memberi ciri kepada orang Katolik, karena sebagai pengikut Kristus, kita hidup oleh dan untuk kasih. Berbagai situasi sulit yang kita alami tidak membuat kita keluar dari kasih Tuhan. Kita tetap tinggal dalam kasih Tuhan dan tinggal dalam kasih satu sama lain. Untuk apa? Agar kita teguh, kuat, sabar, menerima dan menjalani kehidupan kita saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, dalam masa-masa sulit seperti saat ini, hendaklah kasih tetap menjadi dasar kehidupan kita, tetap menjadi ciri corak kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Hendaklah dalam masa-masa sulit ini, kita tetap memberi kesaksian tentang kasih Tuhan kepada sesama kita. Syaratnya tadi Tuhan katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Banyak perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah kita simpan dalam hati kita. Tuhan hanya mengatakan, tinggal kamu taati itu, maka kamu akan tinggal dalam kasih-Ku. Saudara-saudara, apa yang kita akan alami jika kita menuruti perintah Tuhan dan kemudian tinggal dalam kasih Tuhan? Dalam akhir Injil tadi Yesus mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika kita tinggal dalam kasih Tuhan dan tinggal dalam kasih satu sama lain, istri dan anak, suami istri, orang tua dan anak-anak, bertetangga, rekan kerja, rekan komunitas, rekan selingkungan, rekan separoki dan seterusnya, Tuhan mengatakan, sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, kita percaya akan sabda Tuhan ini. Kita percaya bahwa setiap orang Katolik yang tinggal dalam kasih Tuhan dan tinggal dalam kasih satu sama lain akan memiliki dan mengalami sukacita. Itulah dambaan kita ketika kita mengalami situasi-situasi saat ini. Sukacita, kebahagiaan itu. Jangan biarkan kasih itu pergi dari kita, melainkan tinggallah dalam kasih agar kita beroleh sukacita yang penuh dari Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.